Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi ya di T-Talks kita malam hari ini. Em, Topik kita adalah prospek IHSG menuju 7.000. Oke, jadi sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk join, di sini aku mau kabarin ya buat Cuan Troopers yang lagi nonton nih. Kalau misalnya ada yang belum punya RDN sama sekuritas atau mungkin teman-temannya atau kenalan atau keluarga, bisa ya buka di eform.sukorsekuritas.com di pin yang di komen yang sudah dipin ya. Wah nih siap nyimak, sedia kopi dan udut dan gorengan ya. Jadi teman-teman memang besok juga libur ya. Jadi untuk pembicaraan kita malam hari ini akan santai aja begitu ya. Jadi kita cuma ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita buat malam hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di feedsnya Sukor Sekuritas malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Nick Jansen ya. Nick Jansen itu professional trader dan sudah beberapa kali juga sebenarnya IG live sama Sukor Sekuritas. Nah, jadi ini buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan ada pertanyaan seputar tentang saham, mungkin saham yang kalian lagi pegang atau saham yang tertarik buat kalian untuk beli, atau nggak mungkin mencari exitnya kapan dan sebagainya, boleh nih nanti nanya-nanya ya. Boleh langsung aja di comment section ditanyain, nanti ditampung dulu, nanti di akhir dari diskusi kita malam hari ini em, kita akan bahas ya teman-teman ya. Nih ada yang bilang nih ya, Hilman sedih hari ini IHSG ditutup turun begitu ya. Benar, turun 0,54% ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara 5 hari memang IHSG kita itu masih naik 0,36% ya teman-teman ya. Nah ini kan jadi banyak pertanyaan juga ya teman-teman ya, ini arah IHSG kemana nih? Begitu kan secara bulanan, secara harian dan sebagainya. Halo bro, Halo, selamat malam. Ketemu lagi kita ya. malam-malam bro. Oke, oke. Iya. Gue pikir nggak Sore. jadi. Udah seneng. Tadi soalnya gue WA kan, tapi nggak masuk kayaknya ke nomor lo. Oh, WA ada tak? Oh, gue nggak ngecek ya, sorry, Iya sorry. nggak apa, aman aman. Jadi emang vibesnya juga udah mau liburan nih bro kan. Jadi ya mungkin Iya. orang-orang udah kayak apalagi lihat ISG turun gitu kan, mungkin saham-saham blue chipnya mungkin ada yang turun jadi males gitu kan, pengennya istirahat aja gitu kan. Nah jadi Hmm. Oh, iya. Sorry bro, baru baca. aman aman aman. Waduh kelihatan tuh nomor gue jadinya. Iya. Sorry, Jadi sorry. eh, obrolan kita hari ini santai aja gitu ya, bro ya. Tadi udah gue jelasin Mm-mm. juga sama teman-teman Cuan Troopers. Em, eh, Santai gitu karena besok libur dan juga seperti biasa lah bro ya. Jadi nanti di akhir akan ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman Cuan Troopers untuk nanya tentang saham-saham mereka mungkin yang ingin ditanyakan bisa ya. Boleh, boleh bro. Oke, ya. Jadi mungkin langsung aja nih bro ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat gitu ya, IHSG hari ini turun gitu kan, Mm-mm. 0,5% gitu kan. Dan topik Mm-mm. kita malam hari ini itu adalah prospek IHSG menuju 7.000 begitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya mungkin bisa di-share dulu kan nih bro, mungkin sebagai profesional bagaimana melihat pergerakan market sekarang. Oke. Market Ya. sih udah ada tanda-tanda mau bullish, ya. Mhm. Eh, ini market udah sideways ya, 7.500 udah berkali-kali dicoba nggak ditembus ya, sekarang malahan dia akan naik ke resist sebelumnya, yaitu memang angkanya nggak pasti 7.000 tapi antara 6.950 sampai 6.970-an ya. Ya, ya. Kalau koreksi hari ini wajar karena IHSG-nya kan udah rally lumayan banyak juga ya, dari sekitar mungkin 6.600 Mhm. 6.700-an lah ya. Ya, ya. Dan di angka 6.950 itu memang ada resist ya. Jadi Mhm. yang udah dicoba 3 kali dan nggak berhasil. Jadi Mhm. kalau kemarin udah mendekati 6.930,
terus koreksi dulu sih wajar-wajar aja. Paling minggu depan juga tembus 6950-nya ya. 7.000 mungkin minggu depan lah kita bisa lihat, dengan catatan minggu depan The Fed nggak naikin Fed rate Hmm. gitu. Tapi kalau ngelihat angka inflasi yang dirilis minggu lalu, which is angkanya itu di bawah ekspektasi market, rasanya sih The Fed nggak akan naikin suku bunga minggu depan. Nah, kalau The Fed nggak naikin suku bunga, 7.000 sih rasanya akan ditembus minggu depan. Ya, 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 ya. Nah, ini udah menjawab pertanyaan kita, bro. Kita selesai udah berarti ya. Prospeknya Oke, gitu thank ya. you, bro. See you. Oke, I see. Jadi emang kemarin sebenarnya ISG itu kalau nggak salah beberapa minggu lalu sempat merah terus kan, dan kayaknya last week kalau nggak salah itu naik kan ya, lumayan ya kalau nggak salah kan. Last week lumayan tinggi, dan juga ada beberapa sentimen, contohnya kayak trade balance, mungkin Bro Nick juga udah lihat gitu ya, trade balance dari Indonesia surplus gitu kan. Surplus. Iya, surplus 19, berapa persen gitu, karena memang impornya Indonesia lagi turun gitu kan. Jadi udah ekspor, trade balance turun. Terus ada juga berita tentang reshuffle kabinet Jokowi gitu kan, ditanggapi baik sama pemerintah begitu kan. Jadi menarik gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang hari ini turun 0,54% itu kalau secara teknikal udah diantisipasi lah ya berarti, bro. Ya, wajar aja. Wajar-wajar aja Koreksi ya. ya. Oh, koreksi aja ya, ya. Oke. Di sini udah ada banyak teman-teman ya yang udah mau nanya-nanya. Nggak apa-apa teman-teman ya, terus aja bertanya, nanti kita tampung, nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Jadi kita hari ini diskusi hanya sampai jam 9 teman-teman. Jadi jangan lupa gunakan waktu ini untuk kita bisa diskusi bareng nih di sini. Jangan lupa direkam. Ini direkam ya teman-teman ya. Jadi nanti kan kalau misalnya ada yang ketinggalan nonton dan sebagainya, bisa lihat aja di IG Skor Sekuritas. Oke, lanjut lagi nih bro. Nah, ini kan berarti banyak banget. Soalnya gue tuh sempet tadi baca-baca berita gitu ya, melihat tentang prospek ISG tuh mau ke angka 7.000. Nah, itu kan beritanya udah dari lama tuh. Gitu kan. Jadi emang sebenarnya udah beberapa kali mau berusaha 7.000, tapi kayaknya susah banget gitu kan. Kira-kira kalau misalnya dari Bronik sendiri, kira-kira apa aja nih yang mungkin jadi apa ya, bisa dibilang yang memberikan dampak nih ke ISG agak susah nih tembus 7.000. Boleh di-share nggak nih cuan trupers? Oke, ya selama ini memang yang jadi ganjalan IHSG adalah Fed rate ya. Karena kenaikan Fed rate, pengetatan likuiditas itu ya agak-agak mengunci IHSG, jadi mengunci fund juga banyak masuk ke bond karena bagus. Kemudian rupiah juga terkunci, nggak bisa menguat. Jadi memang marketnya agak-agak mau naik juga susah ya. Tapi kalau ini kan market mulai naik karena kemarin di Fed meeting terakhir Fed udah nggak naikin suku bunga, jadi market udah mulai optimis. Makanya kalau minggu depan nggak naikin lagi, market lebih optimis lagi, gitu ya. Jadi ini kan market itu hanya sebenarnya The Fed itu diprediksi cuma sampai 5.25 aja, tapi kemarin di minutes meetingnya dia masih membuka peluang untuk 2 kali kenaikan. Cuman ngelihat angka inflasinya udah turun di bawah ekspektasi, which is berarti lebih cepat dari ekspektasi market, ya mestinya sih nggak naik lagi ya. Tapi ya coba kita tunggu minggu depan. Tapi kalau view dari gue sih nggak naik lagi. Nah kalau nggak naik lagi, itu kan berarti ancang-ancangnya lebih dekat ke penurunan ya. Jadi kalau udah mulai nggak naik lagi, berarti penurunan tuh udah di depan mata. Nah biasanya kan market sifatnya duluan ya, mengantisipasi belum terjadi, market udah menguat. Jadi menurut gue sih ya memang kuncinya di minggu depan itu, Fed meeting itu. Kalau nggak naik lagi, gue sih view-nya IHSG akan segera tembus sih 7.000 ya. Kalau the Fed minggu depan nggak naikin lagi. Oke. Jadi itu sih bro kalau dari gue ya. Oke, jadi buat teman-teman cuan troopers ini bisa diperhatikan ya, bisa, menjadi apa ya, sesuatu yang kita lihat begitu ya, menarik minggu depan itu adalah apakah Fed rate akan naik atau tidak begitu kan, karena bisa memiliki dampak terhadap proyeksi IHSG menembus gitu ya 7.000 gitu, karena dia seperti sudah dijelaskan. Oke.
Nah, tapi kan lo nih sebagai trader bro gitu kan, kalau misalnya Hmm. melihat keadaan market sekarang itu masih bisa dibilang sideways berarti ya sebenarnya ya. Masih cenderung sideways ya. Tapi kalau lepas dari 7.000, Hmm. sebenarnya masih sideways juga sih lepas dari 7.000 ya. Nah, Tapi itu udah sideways yang di bawah, sideways yang di channel bawahnya udah lepas, jadi masuk ke sideways tapi yang di channel atas gitu. Jadi hmm. peluang buat bullishnya itu tinggi. Sebenarnya ya market susah naik ya karena selama ini kan The Fed naikin suku bunga terus ya dari 0 Mhm. sampai 5,25. Jadi kita marketnya kekunci gitu. Jadi Ah, kalau minggu ah. depan nggak naik, ada sedikit kayak apa ya relief gitu ya, market relief. Hmm. Ya gua rasa 7.000 udah bisa ditembus ya. Apalagi Mhm. minggu ini udah sempat 6930 Mhm. ya, Mhm. koreksi-koreksi lah sampai The Fed nanti The Fed apa decisionnya keluar nggak naik, Mhm. gua rasa ya sih akan rally lagi ke atas 7.000. Oke, I see. Jadi sebenarnya itu juga penting ya buat buat kita, buat teman-teman cuan troopers dan mungkin kita semua juga kadang-kadang mungkin terpaku dengan menembus 7.000, tapi sebenarnya 7.000 tadi yang seperti lo mention juga sebenarnya masih sideways juga gitu kan. Masih di fase sideways, cuma udah di Iya. channel atas sideways yang nggak di bawah Ah, lagi gitu. oke, berarti di sideways tapi di channel atas gitu ya bisa dibilang ya. Nah, Jadi oke. ada sideways-nya itu ada dua channel kalau gue lihat ya. Yang Mhm. pertama di 6.000, channel bawah tuh 6.500 sama 6.950. Mhm. Yang di atasnya tuh 6.950 sampai 7.300. Jadi Wah. kalau masuk ke sideways atas, nanti IHG punya kans ke 7.300 tes Mhm. Mhm. all time high-nya. Ya, 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 ya. Wah, ini penting banget ya buat teman-teman nih untuk tahu-tahu hal seperti begini, apalagi mungkin ada beberapa teman-teman cuan troopers yang baru mulai berinvestasi, mulai belajar trading dan sebagainya, begitu kan. Melihat topik angka menuju 7.000, mungkin dikira udah langsung uptrend, tapi sebenarnya kalau dilihat masih dalam cenderung dalam trend sideways, gitu ya, walaupun sudah di channelnya di atas, gitu ya. Oke, oke. Nih buat teman-teman ya, sambil kita ini, aku mau ingetin sekali lagi kalau misalnya ada yang belum belum punya akun rekening, bisa buka di form.sukorsekuritas.com ya, di komen yang udah dipin. Ya, dan kalian kalau misalnya ada pertanyaan nih, udah yang nanya nih tentang ASI, di Bevin, itu boleh nanti kita jawab di mungkin 15 atau nggak 20 menit terakhir ya teman-teman ya. Oke, oke. Nah, bro, kalau misalnya dari lu sendiri, gue mau nanya nih mengenai tadi kan kita udah bahas tentang proyeksi IHSG gitu kan, dan juga mungkin tentang kondisi market secara teknikal itu masih cenderung sideways. Kalau sekarang ini momennya ini masih wait and see kah, atau ada opportunity sebenarnya yang masih bisa dilihat nih buat teman-teman cuan troopers untuk trading, tetap trading di keadaan sekarang? Tetap Mhm. walaupun sideways tuh ada beberapa saham yang Mhm. udah mulai masuk ke fase uptrend sebenarnya ya. Jadi dia duluan lah. Nah, Hmm. eh, kebetulan saham-saham yang mulai masuk ke fase uptrend itu justru saham-saham yang memang related ke Fed rate Mhm. Hmm. ya. Jadi yang sensitif terhadap suku bunga itu karena kemarin Fed rate nggak naikin udah mulai ada euforia. Makanya Hmm. saham-saham bank digital itu kan udah pada mulai rally dari bottomnya ya. Kalau kita Mhm. lihat kayak Arto itu udah rally Mhm. sampai 3.000 lebih dari 2.000-an, jadi udah rally 50%-an dari bottomnya. Terus ada BBHI juga yang udah sempat rally. Terus kalau Mhm. kemarin kita lihat ada Buka yang mulai tembus Mhm. resistennya juga ya. Jadi beberapa terutama saham-saham yang sensitif terhadap rate ini itu yang mungkin punya kesempatan kalau minggu depan newsnya bagus ya. Jadi kalau Mhm. misalnya gua kira-kira recap buat semester 2, kira-kira sektor apa aja sih yang bakalan menarik ya buat semester Mhm. 2? Yang pertama adalah sektor yang related ke Fed rate ya. Yang Mhm. pertama itu sektor teknologi yang Mhm. kita lihat sebenarnya udah mulai rebound, Mhm. kemudian properti udah mulai rebound, dan sekarang yang mulai sedikit-sedikit rebound tuh konstruksi. Ya, kalau dilihat Mhm. konstruksi itu udah mulai rebound juga. Cuma memang kalau konstruksi lihat fundamental sih memang belum bagus ya. Mhm. Tapi biasanya teknikal duluan ya, fundamental belakangan. Jadi
kayaknya kalau dari gua tiga sektor itu yang pertama ya, yang sensitif eh, ke rate, kemudian eh, ini yang sektor udah gua jagoin kayaknya dari awal-awal kita IG live itu pulp and paper ya, which is sudah lumayan naik banyak juga. Kemudian yang mulai menggeliat ada sektor CPO ya. CPO ini katanya mau ada El Nino sama Indonesia mau buka market CPO ya. Jadi marketnya nggak di Malaysia lagi. Jadi itu juga good news buat CPO. Terus consumer tapi mungkin selected ya. Consumernya tuh kalau gua lihat mungkin nggak semua ya. Kalau dari gua masih berharap rokok itu mungkin masih bisa naik ya. Sama eh, retail ya. Retailnya jadi consumer tapi yang sektor retailernya itu juga punya kans buat semester 2. Jadi kira-kira kalau dari gue sektor yang gue jagoin itu sih buat semester 2 ini. Wah, ini banyak banget nih informasi ya teman-teman ya, yang bisa istilahnya menjadi watchlist lah ya, sektor watchlist ini buat teman-teman. Tetap semuanya balik lagi disclaimer ya, semua tetap harus kalian lakukan analisa lagi lebih dalam juga ya bro Nick ya, setuju ya? Yup, Ya kan, dan ya, dan ini juga sebenarnya udah menjawab nih pertanyaan salah satu cuan troopers nih, tadi ada yang nanya kan, apa sektor yang Konik jagokan menyambut IHSG back to 7.000 begitu kan. Nah, jadi tadi udah dimention tuh sama Bro Nick ya beberapa sektor yang cukup menarik nih ya buat teman-teman untuk perhatikan. Oke, gue sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini baik banget nih teman-teman yang nanya, jadi kita lompat-lompat aja ya bro ya pertanyaannya, nggak apa-apa kan ya? boleh. Oke. Nah, jadi ada yang nanya nih. Pertanyaannya, oke. Ada yang nanya, BBNI kenapa turun terus kok? Ada bad news nggak? Atau mungkin secara teknikal boleh di-share kan nih bro? Kira-kira BBNI ini sudah mendekati supportnya kah? Atau mungkin lagi Oke. Oke, kalau bagaimana gitu gue ini ya posisinya? pindahin ya. Boleh Pindahin ya banget. ke Boleh banget. chat ya. Ya. Ini aku Ya, hide dulu ya komennya ya teman-teman ya supaya kelihatan. dulu ya. Ya. Soalnya kalau trader nggak lihat chart mah susah ya. Iya. Ntar kelihatan kan? Kelihatan bro. Ya. Ya, Walaupun kelihatan. kecil nggak apa-apa lah ya. Aman. Ya. Oke, kita lihat ya BBNI. Kemudian kita. Kalau banking yang gede-gede sih memang jalannya juga memang lambat ya. Dan kayaknya udah stuck juga sih. Coba kita lihat ya. Oke, BBNI ya lagi sideways sih. Nanti kalau IHSG-nya rally lagi sih, banking juga akan ikut rally sih. Tapi kalau sekarang lagi ya. Jadi kalau kita lihat ya ini apa geraknya nyamping gitu ya ke kanan ya ke sini nih. Modelnya kayak gini ya masih sideways. Mungkin ya perlu breakout di atas inilah ya, di atas 9.500 lah buat masuk ke fase bullish lagi buat BBNI ya. Oke, kira-kira gitu bro. BBNI ya masih sideways, belum ada tanda-tanda kalau malah mungkin lagi sideways tapi cenderung ke sisi bawah ya, koreksi ya. Gitu. Ya. Masih di sideways. Ya geraknya ke kanan gitu ya kalau sideways. Tuh, kelihatan ya. Ya. Oke, yang lain bro. Oke, ini ada yang bilang Sideways jadi nggak akan kemana-mana ya, turun dikit naik dikit ya kalau sideways. Naik turun naik. Ya ada yang bilang pecah bro gambarnya, kayaknya ini jaringannya kali ya. Iya jaringan kali ya. Ini jaringan ya. Tapi itu kalau misalnya teman-teman lihat yang di highlight itu udah kelihatan ya. Tadi udah dijelasin mengenai pergerakan harga saham BBNI itu masih sideways ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Jadi kalau misalnya untuk kayak gini-gini mungkin yang udah pegang ya, kalian berpegang sama fundamental juga ya teman-teman ya. Gitu. Oke.
lanjut ya bro ya. Ada yang nanya mengenai Yuk, Inco bro. Kalau Inco gimana nih? Inco juga sama ya, sama Hmm. metal-metalan yang lain ya, kayak Antam. Ini Hmm. agak sulit naik karena harga komoditasnya juga nggak kemana-mana ya. Nikel kalau Hmm. teman-teman perhatiin kan nggak jauh-jauh dari 20.000 sampai 22.000. Di Hmm. situ terus, jadi susah ya, nggak ada, belum ada secara fundamental, belum ada katalisnya ya dari harga komoditasnya gitu-gitu aja. Hmm. Dari sisi technical juga jadinya nggak kemana-mana ya. Jadi dia juga sama, masuk akhirnya terjebak di fase sideways juga ya. Jadi udah lama Hmm. juga nih. Kira-kira di kotak ini dia alahan mungkin berapa bulan terakhir di sini doang ya. Jadi naik atas turun bawah gini aja. Ini juga sama ya, sideways, butuh butuh bisa keluar dari kotak ini buat ngasih clue kita bahwa akan ada pergerakan signifikan dari Inco ya. Selama masih di dalam range sideways ini ya di situ-situ aja Hmm. ya. Paling tradingnya ya buy di bawah, naik dijual gitu. Hmm. Ya, ya. Ini sama kayak Antam ya, mirip. Jadi di situ-situ Hmm. aja karena harga komoditasnya juga di situ-situ aja. Iya. Oke. Thank you ya bro ya udah dijawab pertanyaannya. Yuk, Oke. Ini ada yang nanya nih bro, saham SKRN. Super SKRN mah trade. lagi bullish ya. Eh, hari ini dia minus 8%. Kemarin 5 Oke. hari terakhir naik 22% sih. Cuma ini aku juga Hmm. aku sebenarnya nggak sejujurnya nggak tahu juga nih tentang saham ini sih. Hmm. Oke, ini kalau based on technical sih, udah naik cukup banyak ya. Jadi setelah dia konsolidasi nih ya sideways nih. Hmm. Jadi kalau tadi ada yang nanya sama apa Inco apa satu lagi tadi BBN ini sideways ya. Kalau keluar dari sideways baru ada peluang. Nah ini udah keluar dari sideways sudah terbang. Cuma terbangnya emang kan kenceng banget ya dari 500-an sampai ke 800-an. Terus koreksinya yang terakhir ini di pucuk ini juga volumenya gede dan kalau dilihat di eh, stokastiknya gue nggak tahu ya kelihatan atau nggak gambarnya di sana. Ini ada divergen, Hmm. jadi hmm, kurang ideal karena kalau ada divergen gitu ya targetnya kurang lebih ke titik ini lagi ya. Hmm. Jadi koreksinya bisa ke situ, cuman koreksi ke situ kayaknya nggak akan tegak lurus. Jadi akan apa zigzag-zigzag ini ya. Jadi kalau yang nyangkut ya pas zigzag ke atas tuh manfaatin buat bisa exit ya. Hmm. Ya, 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 ya. Yup, jadi SKRN kayaknya udah mulai awal koreksi ya, tapi Hmm. koreksinya mungkin akan dikasih naik-naik dikit ya, nggak akan lurus. Tapi view dari gue sih Hmm. turun ya, SKRN akan turun. Ya, ya, ya. Thank you ya Bro Nick ya. Tadi yang Yuk, nanya SKRN udah dijawab ya. Dan tetap aku mengingatkan buat teman-teman ini semua tetap disclaimer ya. Di disclaimer sini ya. ya betul Mm-mm. tetap disclaimer. Ini kita di sini diskusi dan juga tentunya belajar ya teman-teman ya. Kita belajar sama-sama. Mm-mm. Oke, tadi ada yang nanya tentang BBNI udah dijawab ya sama Bro Nick. Tadi Sinaga nih yang nanya BNI fee-nya gimana tadi udah dijawab. Aku mau ingetin sekali lagi ini IG Live-nya di save. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mau nonton dari awal bisa ya. Oke, ada yang nanya tentang ini bro, tentang Saratoga. Saratoga. Hmm. Oke, Saratoga kalau kita lihat kan dia udah di fase turun ya. Hmm. Ini turun, ya ini dia lagi bikin bottoming ya. Cuma buat buat jadi bullish naik lagi ya dia perlu keluar dari uh, pattern bottomingnya ya. Di sini Hmm. sih belum kelihatan patternnya apa. Jadi Hmm. masih sideways tapi di bottom jadi punya kans buat naik. Cuman kalau sekarang sih ya ya punya kans sih ya punya kans Hmm. buat naik ya. Jadi ini kalau kita lihat zoom ini ada kemungkinan bisa
naik ya. Dia asal Ya. ini kayaknya dia lagi bikin pattern ya, continuation pattern. Hmm. Jadi ada kan buat naik. Ya, jadi dari sini ada kan buat naik. Gitu. Oke. Yip. Atau mungkin masih turun-turun dikit. Bentar ya, coba. Hmm. Oh, Ini buat oh ya paling teman-teman yang turun-turun mungkin dikit lagi lah masih, ya. buat teman-teman yang mungkin belum tahu konteksnya, ini Saratoga ya teman-teman ya. Oke, ya mungkin masih turun-turun dikit lah ya, Hmm. turun-turun dikit nanti juga naik. Cuma Oke. memang belum bisa dibilang bullish ya naiknya ya. Jadi masih karena dia udah turun banyak. Biasanya sih habis turun banyak ini karena dari reversal pattern. Bisa itu Hmm. double bottom atau IHNS ya. Mhm. Cuma kalau dari sini kayaknya ini koreksi flex sih ya. Ya. Ini flex ABC jadi ada kan buat naik lagi ya. Cuma mungkin turun-turun dikit ya sampai 1.600 ya wajar-wajar aja ya. Oke Oke. gitu bro, Oke. Saratoga bro. Thank you banget Bro Nick. Tadi yang nanya Saratoga udah Yuk. dijawab ya. Ini ada yang nanya lagi Bro, saham Mahaka Media, ABA sama Mari, Mahaka Radio Wah, kalau Integrate. dua saham ini mah mesti tanya Erick Thohir, jangan tanya gua ini. Pertanyaannya soalnya apakah masih ada harapan gitu kan? Kalau secara teknikal ada harapan nggak nih Hmm, Bro? Hmm. ada tapi mungkin lama ya. Tapi ada. Ini kan Hmm. sebenarnya dia udah turunnya udah mulai landai ya. Ini udah mulai sideways. Jadi Hmm. ada tapi mesti super sabar ini. Ya mungkin Hmm. nanti kalau Erick Thohir jadi cawapres sih mungkin terbang nih saham. Tapi kalau sekarang bersabar. Secara teknikal ada, tapi ini apa ya divergen ya, divergen emasnya di Hmm. biasanya model gini lama gitu. Tapi ada cuma lama ya. Ya tungguin aja ini dari turun kan udah mulai nyamping ya, udah mulai sideways sideways. Jadi kansnya buat naik ada, cuma butuh kesabaran. Biasanya kayak gini bisa lama sih bulanan ya. Nah, Jadi tapi kalau misalnya mesti contohnya nih sabar. gua nih Bro, contohnya gua nih yang nanya sama Hmm, lo gitu kan. hmm, Kalau hmm, dari lu tanggapannya aja nih, of course disclaimer ya teman-teman. Tapi tanggapan lu kalau udah kayak hmm. gini tuh cut loss atau bersabar? Gini, kalau minusnya udah terlalu dalam, Hmm. saran gue sih bersabar ya. Hmm. Karena ini ada kans kok nanti naik lagi tuh ada. Cuma memang Hmm. lama kalau modelnya kayak gini karena kan dia lagi downtrend ya. Ya. Masalahnya ini downtrendnya udah di ujung-ujung kalau gue lihat ya, udah hampir agak-agak mulai nyamping, mulai sideways. Kalau udah banyak lossnya ya, Hmm. mendingan ditungguin karena sayang udah nunggu Hmm. lama. Tapi kalau misalnya baru dikit-dikit ya masih di range yang tolerable buat cut loss, ya mendingan di cut loss karena ini lama nunggunya. Jadi mendingan masukin saham yang lebih berpotensi ya, lebih cepat Hmm. gitu. Ya, 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 ya. Jadi tergantung tingkat lossnya lah. Kalau udah Nah, banyak tungguin. hmm. Sabar mologi itu katanya. Ya, ya. Mm-mm. Jadi benar ya teman-teman, salah satu pertimbangannya dan melihat berapa persen ya bisa dibilang kalian contohnya posisinya di saham ini dan melakukan keputusan mungkin mempertimbangkan faktor itu juga ya teman-teman. Jadi nggak cuma hanya perkara sabar atau enggak cut loss, tapi harus dilihat juga lebih dalam. Oke, Betul. lanjut lagi nih bro ya. Ada yang nanya INDF gimana tuh? INDF. Oh, INDF ya lagi uptrend ya. Kalau Hmm. lagi uptrend gini ya arahnya oh, overall ke atas ya. Cuma eh Oke, Indofood ini lagi uptrend, cuman sekarang lagi koreksi ya karena udah nyampe targetnya. Jadi kayaknya sih koreksi mungkin ke area-area ini ya. Kayaknya tertinggi tahun ini itu ya dia ya sekarang ya. Iya, all time. Ya, Hmm. kira-kira akan koreksi dulu lah ke 6.900 ya. Hmm. Akan koreksi dulu ke 69. Ya, ya, ya. Kecuali, karena ada kecuali ini. Hmm, Yang penting ini ya,
Kalau dia nggak jebol ini garis support yang nggak boleh dia tembus ya. Kalau dia tembus itu, dia akan ke titik ini ke 69 Hmm. ya. Tapi kalau nggak tembus, punyakan buat naik lagi ke atas ini ya. Jadi antara kalau technical antara dua inilah ya. Bisa naik Hmm. lagi ke atas kalau dia nggak jebol ini ya. Hari ini sih nggak jebol ya, di reject ya. Jadi dia nyentuh itu terus di reject naik ke atas. Cuman kalau nanti turun ya tungguin di area sini. Kalau lihat IHSG-nya turun-turun ya mungkin adakan juga ya buat Hmm. ke bawah turun ya. Ya, ya, ya. Oke. Oke, kira-kira gitu Oke. inputnya. Thank you banget ya bro untuk jawabannya lagi. Hmm, Teman-teman cuan terus tadi yang nanya udah dijawab ya. Ah, ini kita mungkin balik lagi nih bro ya, diskusi dikit nih. Jadi nggak hmm. lagi tentang Udah nih teknikal. chartnya udah. Untuk sekarang udah bro. Untuk Oke, sekarang gue ya. pindah lagi ya. Ntar gue pindahin Oke. lagi. Let's see. Jadi ada dari Ntar. Muhammad. Muhammad nanya nih, saham saham blue chip baguskah untuk ditabung untuk jangka panjang, bro? Ya, jadi ini kan Waduh. pertanyaan istilahnya kita variatif banget lah ya, cuan troopers ya. Jadi ada yang mungkin dari into sama trading gitu kan, ada Hmm, yang baru hmm, mulai, ada yang udah veteran, ada yang hmm, pasukan sakit hati gitu kan, ada yang pasukan habis dari COVID gitu kan. Jadi banyak nih rame. Nah, hmm. jadi pertanyaannya pertanyaan dia adalah saham blue chip itu bagus nggak untuk ditabung untuk jangka panjang? Nah, lu mau jawabnya gimana nih, bro? Dari pertanyaan ini. Mungkin bisa di-share. Karena mungkin ini mewakili banyak pertanyaan juga nih teman-teman cuan troopers yang lagi nonton malam hari ini gitu kan. Hmm, Dan hmm, aku juga hmm. mau nambahin dikit lagi buat teman-teman cuan troopers kalau misalnya mau ada insight atau tentang pertanyaan ini boleh ya di-share di komen. Kita interaktif aja. Oke, bro, silakan. Oke, kalau blue chip yang buat jangka panjang ya jawaban gue KC ya, BBCA kali ya. Sama kayak yang lain-lain. Soalnya gini ya, Hmm, kan dunia ini berubah makin lama makin cepet ya. Jadi hmm, industri itu kan banyak yang terdisrupsi, yang tadinya baik-baik aja, hmm, bisa tiba-tiba nggak baik-baik aja ya. hmm, Saham misalnya, contoh saham Unilever yang dulu blue chip, apa hmm, jagoan, tapi kalau sekarang ya kita lihat so-so aja ya. hmm, Gitu. Tapi kalau sekarang ya standar lah kayaknya hmm, semua orang, semua apa pelaku pasar kalau ditanya buat jangka panjang ya blue chip ya udah BBCA aja gitu kan. hmm. Ya, 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 ya. Ya, jadi bisa Susah juga dibilang, itu. jadi Hmm. bisa dibilang kalau misalnya untuk investasi jangka panjang itu sebenarnya lebih ke arah harus melihat tujuan perusahaannya juga ya, bisa melakukan inovasi dan sebagainya kan. Ini terlepas dari Hmm, ngomongin hmm, hmm. fundamentalnya bagus gitu kan, tapi istilahnya Hmm, hmm. skema bisnisnya apa begitu kan. Karena mungkin kayak case untuk Unilever mungkin karena udah stuck aja kali ya mereka ya dengan produk-produknya gitu kan. Marketnya juga udah cukup besar dan sebagainya, tapi mungkin membutuhkan inovasi aja kali ya untuk ada tembusan-tembusan baru. Iya, Tapi iya. ya itu cuma pendapat aku aja sih ya gitu ya. Oke, oke. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, pertanyaan mengenai lo, oh ini ada yang nanya tentang sektor otomotif, bro. Lo ada view nggak tentang sektor otomotif? Kira-kira gimana tanggapan lo? Otomotif juga termasuk yang Hmm. sensitif terhadap suku bunga ya. Jadi Hmm. kalau nanti Fed rate-nya menurun, ya otomotif ya bagus, punya kans ya. Hmm. Dan Hmm. kalau ini penurunan suku bunga itu kan akan memicu apa Hmm. tingkat ekonomi juga ya, Ya. pertumbuhan ekonomi. Jadi ya bagus buat otomotif bagus. Oke, oke, oke. Tadi kayaknya Kan udah pada dari, naik juga ya. iya benar, Cuma benar, benar. Tadi ini pertanyaannya dari dia adalah sektor otomotif udah pada naik kecuali MPMX katanya. Ini peluang atau kenapa ya, Bronik katanya. ya, gua nggak ngikutin terlalu detail sih MPMX. Ya. MPMX itu Hmm. apa? Bisnis motor listrik ya? MPMX itu, let me see, kita lihat ya. Kalau nggak salah sih motor listrik ya. Hmm. Ya di otomotif aja sih dia jasa juga sih.
angkutan darat aja dia. Hmm. Hmm. Mhm. Iya, iya, iya. Kalau otomotifnya sih kan gue lihat udah pada naik ya, terutama auto kan naiknya kenceng. Mhm. Ya ini kalau kalau balik lagi, kalau The Fed nggak naikin suku bunga, Mhm. ya itu juga bagus buat sektor otomotif. Jadi sebenarnya kan gue denger-denger BI itu mau nurunin suku bunga gitu. Tapi kan Hmm. sekarang ruangnya ini belum ada. Kalau The Fed Ya, masih naik dia betul. turun kan nanti repot gitu ya. Hmm. Nanti apa outflow, nanti rupiahnya melemah. Hmm. Jadi nunggu itulah ya kalau BI rate-nya diturunin ya bagus buat sektor otomotif ya termasuk tadi 3 sektor yang udah gua mention ya, Ya, ya. teknologi, properti sama konstruksi yang memang sensitif terhadap suku bunga. Oke, thank you. Kalau misalnya sektor properti gimana nih bro tanggapannya? Soalnya yang nanya dari Yanto Permadis, nanya sektor properti udah waktunya manggung kah Bang setelah pandemi atau kenaikan beberapa waktu ini atau cuma euforia sesaat? Sektor properti ini udah lagi rally sebetulnya ya. Cuman setelah rally sekarang tuh lagi koreksi. Nanti akan rally lagi. Ya semester 2 tuh akan rally lagi lah properti. Hmm. Tunggu aja. Clue-nya tuh minggu depan soalnya ya. Pas Fed rate itu. Ya, ya, Kalau ya, ya. Fed rate-nya nggak naik, properti punya potensi rally lagi. Oke, oke, oke. Oh, ini dari Handi Irawan ya, main dealernya Honda Pak. Salah satunya ini ngomongin NTM kayak tadi. Iya, 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 iya. Oh, Iya. main Oke. dealernya Honda. Iya, iya, iya. Thank you bro, Handi. Ini kita kapan-kapan live bareng nih ramean kali ya, biar seru. Oke, lanjut lagi pertanyaan. Ini tadi kan lu sebenarnya sempat mention tentang rokok ya bro ya kan? Nah, ini ada yang nanya tentang GRM. Tapi mungkin sebelum kita balik lagi ke chart gitu, tanggapan lu mengenai sektor rokok gitu gimana ya? Gitu kan, kayak dari dulu sampai sekarang gue selalu denger itu sunset Iya, industri, gitu iya, kan. iya. Tapi Iya. for some reason banyak juga influencer yang gue tahu, dia tuh pegang banyak juga gitu loh di saham-saham rokok gitu Rokok. kan, karena dia Oke. bilangnya Heeh. fundamentalnya bagus dan sebagainya gitu kan. Nah tapi jadi bingung nih antara sentimen yang bilang sunset industri tapi fundamental perusahaannya bagus gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Kalau dari gue sih gini ya, rokok dibilang sunset industri ada benernya. Ya, sekarang Hmm. kan rokok udah banyak barriernya ya. Kita nggak boleh rokok Hmm. sembarangan, cukainya juga naik terus. Ya. Hmm. Jadi memang rokok itu sunset industri ya. Tapi kayaknya dia bukan sunset industri yang akan turun tuh tahun depan, 2 tahun lagi gitu. Kayaknya dia panjang gitu loh. Hmm. Ngerti nggak? Karena apa ini kan industri yang tadinya apa sangat mempengaruhi Hmm. harkat hidup orang banyak gitu ya. Iya. Jadi dia nggak bisa tiba-tiba kolaps gitu. Menurut gue tetap rokok itu akan jalan, mungkin pelan-pelan turunnya. Nggak akan misalnya tahun depan terus rontok Hmm. sahamnya kan. Ya kalau kita lihat GGRM udah rontok ya dari 100.000 sampai kemarin tuh berapa? 30.000 Hmm. ya. Tapi kan ini sekarang mulai rebound. Kalau lihat WIM itu kan malahan bullish WIM itu. Hmm. WIM itu rally ya. Cuma GGRM sama HMSP ini keganjal result ya, fundamentalnya nggak Hmm. result dari laporan keuangannya nggak gitu bagus, jadi masih mandek. Tapi ya kalau WIM bisa naik gitu, eh, gue punya view nggak lama juga dua ini bisa nyusul asal nanti rilis misalnya. Kemarin kan Juni udah kelar ya Q2, mereka Hmm. belum rilis nih. Kalau misalnya Q2 rilis dengan ada improvement aja, gua rasa juga dua saham ini akan bisa nyusul walaupun mungkin nggak sekenceng WIM Hmm. gitu. Tapi memang kalau ngomongin rokok untuk 5-10 tahun ke depan ya memang mungkin itu sunset industri ya. Hmm. Tapi kalau cuma buat trading aja semester 2 gitu, ya itu Hmm. ada kans buat naik. I see. Oke, menjawab banget ya ini pertanyaan jawabannya ya untuk pertanyaan mengenai tentang sektor rokok gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, Bro. Ini banyak banget ya pertanyaan nih kalau misalnya live sama lo nih. Oke, kalau batu bara gimana, Bro? Tipis-tipis aja Wah, kalau mungkin tanggapan lo. batu bara, Hmm. batu bara party is over. Jadi udah lupakan dulu ya batu bara. Ya, Itu ya, ya. siklus Itu
siklusnya udah mencapai puncak dan udah Hmm. lagi turun ya. Jadi kan batu bara itu kan Hmm. komoditi yang cyclical ya. Jadi Hmm. sekarang udah siklusnya turun ya udah ya. Hmm. Mungkin nggak akan tahun ini lah ya. Hmm. Entah mungkin 1-2 tahun lagi siklusnya muncul lagi baru. Tapi kalau sekarang kalau gue udah nggak lirik lagi batu bara ya. Hmm. Oke, ya bener nih, gue setuju banget. Soalnya kayaknya banyak orang itu kayak stuck aja gitu ya bro ya. Maksudnya dengan satu sektor atau mungkin saham bahkan. Kalau udah ngasih mereka cuan dulu gitu kan. Mereka tuh ngeliatin itu terus gitu kan. Padahal Iya, kalau gagal misalnya move di on. pasar modal itu kan sektor banyak begitu kan. Dan emang kita harus Iya, fleksibel juga gitu ya. Jangan baper gitu kan. iya, Kalau memang udah lewat iya. waktunya apalagi sektor-sektor cyclical ya udah lepas aja gitu kan. Kita move Yo, on to iya. something new gitu kan atau mungkin sektor-sektor yang lebih stabil di saat keadaan market mungkin masih volatil gitu ya. Ini Yup, ada betul. yang komen nih. Di saham itu nggak boleh setia, bro. Setuju, setuju banget, setuju ya. Bisa bisa sih sebenarnya dibilang kayak gitu sih. Ya, ini trader berarti. Ini trader guys, ngomongnya gitu kalau trader. Ya ya. Ini ada yang bilang nih, Koni kayaknya orangnya kalem baik, thanks ya. Topik di grup Telegram, banyak yang kasih cuan. Wah, God bless you. Oke. Ini mau kalau mau ikut grup Telegram lu, boleh di share nggak bro? Kira-kira gimana nih cara join? Oh, tinggal ini aja. Ketik aja di Telegram NY Trading Channel. Ya, Hmm. Ini open for public bro ya? ya, free. Oh, Gabung aja. wow. Oke oke. NY Trading Channel ya di Telegram t.me NY Trading Channel. Nah, ini ya buat teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang mau belajar-belajar lagi, dapat stock pick dari Bro Dik, langsung aja ya teman-teman ya tadi yang udah di-mention. Oke, tinggal sebentar lagi nih waktu kita, tapi kita bisa masukin 2-3 pertanyaan lagi kali ya. Ada yang nanya view-nya tentang AMRT gimana Bro? Kalau misalnya secara teknikal atau misalnya kalau ada tanggapan sendiri mengenai sahamnya boleh langsung di-share aja. AMRT. Ya, Waduh, gue nggak punya gambar. Ya, gue lihat chat dulu deh. boleh, 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 boleh. Start, start. Gue langsung aja lah ya. Biar nggak Ya. pindah-pindah. Mm-mm. Ini lagi. Ya, MRT ini AMRT. sebenarnya saham favorit gue nih. Waktu itu. Udah lama. AMRT sih kemarin-kemarin bullish panjang ya. Cuma Iya. ya mungkin lagi koreksi aja, lagi sideways aja. Hmm. Eh, dia udah sempet rally panjang ya dari bulan Februari sampai Desember kemarin ya, Desember ini terus naik lagi. Ya lagi sideways aja ya. Lagi sideways paling koreksi ke lumayan ya kalau dilihat dari sini ya koreksinya ya. Hmm. Hmm, kalau view gue ya disclaimer eh koreksi dulu ke area sekitar 23 sampai 24 lah ya, 2.300 sampai 2.400 Itu support terdekatnya, Bro ya? arahnya. Memang Hmm. memang koreksinya flat, jadi dia akan bikin kaki keduanya ke area situ. Ah, I see. Oke, Gitu. oke, oke. Ya, ya. Thank you ya, udah dijawab, Bro Nick. Ini Yuk, pertanyaan AMRT. Gue juga megang nih AMRT. Oke, punya nih. ini dari Handi Irawan lagi nih, influencer kita nih, dia bilang Konik salah satu orang yang saya belajar di awal-awal saham katanya. Kenal bro pasti ya? Di grup sebelahnya Konik tahun Siapa? 2018. Handi Irawan nih. Hmm. Hmm. Baru nggak saya Konik. Nah, ya udahlah, pasti banyak lah ya yang kenal Bro Nick nih. Oke, lanjut. Kalau Goto gimana nih bro? Kayaknya nggak afdol TikTok sama ngomongin Goto gitu kan. Kalau saya Goto teknikal potensi naik mungkin. juga sama. Oh, Goto tuh kan sektornya teknologi juga ya. Jadi punya kans juga betul, buat betul. naik. Apalagi kemarin kan udah masuk ke MSCI ya. MSCI udah Iya. diborong kan, harganya di-push ke atas. Jadi big fund itu punyanya di harga atas ya. Itu kalau gua ngeliat buka kemarin udah breakout, terus
saham-saham teknologi lainnya ya, kayak misalnya yang teknologi related ya, kayak Arto, kayak Eptek. Itu Goto juga punya kan buat naik. Ya, 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 ya. Punya kans. Oke, thank you buat jawabannya. Ini banyak yang nanya tentang Swiss, bro. Gimana nih? Gaya abadi sempurna. Slis. Slis itu kemarin ramenya ini ya, apa motor listrik Iya, ya, terus mau disubsidi bisnis ya. kendaraan Kan listrik, udah iya. ya. Iya, jadi kayaknya ya market cuma menunggang apa? Sentimen aja ya. Habis itu ya balik ke fundamental nanti akan melihat ada ininya nggak? Eh lagi sideways ya. Hmm. Eh lagi sideways jadi agak-agak kalau dari kalau dari wave-nya sih harusnya ada penurunan sekali lagi ya. Cuma ini sideways-nya udah agak-agak mau tembus di atas, coba let's see aja ya. Jadi gue juga belum bisa kasih clue bakal naik atau bakal turun. Hmm. Technical tuh kan lihat chart ya, kalau chartnya nggak ngasih tahu apa-apa, jadi gue juga nggak bisa bilang apa-apa Hmm. sih. Jadi belum bisa bilang apa-apa buat Slis ya. Masih sideways, nanti kalau dia udah kasih clue aja mau naik ya, dia akan naik gitu. Tapi sekarang clue-nya ya belum terlalu kelihatan ya Slis ini. Ya, Jadi ya, gue ya. belum bisa kasih komen juga bro buat Slis bro. Oke, oke. Jadi belum ada komentar, tapi tadi ada beberapa insight dan view ya yang bisa dilihat ya teman-teman ya mengenai Swiss. Jadi teman-teman bisa pantau aja terus. Oh nih, dibilang thank you, connect. Oke. Sip. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bro Nick. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, mungkin kita udah cukup deh ya untuk jawabin ini semua karena baik banget. Mungkin gua mau satu pertanyaan ini langsung aja dari gua. Mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari karena besok juga libur kan, gitu. Jadi Hmm, hmm, mungkin bagaimana menanggapi market sekarang gitu kan. Kalau sedikit recap juga tadi Bronik ada mention tentang minggu depan Fed rate dia kan akan mungkin menentukan juga gitu ya, berdampak dengan pergerakan market kita juga dan akhirnya juga akan bisa menentukan nih beberapa foto atau nggak hampir semua foto teman-teman cuan troopers gitu kan. Nah, jadi kira-kira hmm, ada nggak nih pesan-pesan hmm. buat teman-teman sekarang nih bagaimana menghadapi keadaan market sekarang? Oke, ini buat trader ya, Ya. karena gue juga kan trader, jadi gue nggak Hmm. bisa ngomong buat yang lain ya. Ya. Kalau untuk trader sekarang ya mainnya kebanyakan jangka pendek ya. Jadi Hmm. kalau udah cuan, jangan dipikir lama-lama ya. Agak-agak sulit buat nyampe target-target pada saat dia bullish ya. Jadi target-target impulsif yang ke atas itu biasanya sulit dicapai dalam satu kali tarikan naik gitu ya. Biasanya beberapa kali udah naik, Hmm. nanti turun dulu, naik lagi, turun dulu. Jadi tradingnya memang jangan terlalu lama ya, jangka pendek aja. Hmm. Berharap trading dapat di atas 10% tuh memang agak sulit ya di market yang cenderung sideways ini. Jadi kalau 5, 10 tuh udah bagus ya, masukin kantong aja dulu ya, tadinya gerak cepat dulu. Terus jangan lupa kalau udah naik harus selalu pasang uh, trailing stop. Soalnya kadang naik nggak lama Hmm. turun gitu ya. Ya, ya. Jadi tradingnya pendek-pendek aja. Tapi nanti kalau IHSG udah bisa naik di atas 7.000, nah itu baru boleh pakai pakai technical yang targetnya itu idealis gitu ya. Hmm. Kalau sekarang nggak usah terlalu idealis lah ya, Hmm. dapat duit masukin kantong dulu. Kalau udah di atas Hmm. 7.000 bolehlah nanti kita idealis ya buat targetnya. Kira-kira gitu bro dari gua. Oke, thank you banget Bronik buat waktunya Thank ya you juga malam bro. hari ini untuk sudah diluangkan buat support sekuritas dan juga tentunya teman-teman cuan troopers nonton malam hari ini. Aku mengingetin IG Live ini di save aja kalau ada yang ketinggalan kalian bisa nonton di IG support sekuritas. Dan tadi mengenai pertanyaan untuk mengikuti telegramnya Bronik tadi bisa ya ada di rekaman Hmm, dari obrolan kita ya ini juga join atau aja ya langsung ke NY cek Trading IG dulu Channel. ya. Ah ya Ya, betul betul. ah, Oke, jadi mungkin itu aja dari gua dulu, Bro. Sampai kita ketemu sip. lagi di kesempatan lainnya ya. Terima kasih ya, Bro ya. Thank Selamat you bro. malam. Thank you. Yo, Yuk. yo malam guys semua. Thank you.